Ya agak mepet sebenarnya, bukan agak Banget. lagi nih, mepet kan pekan ini udah mulai berangkat, tapi pengumumannya baru disampaikan dalam beberapa waktu terakhir ya, ada perubahan harga ini. Lalu bagaimana nanti nasib calon jemaah haji kita yang berangkat ke Arab Saudi? Apakah permintaan dari Arab Saudi untuk penetapan paket-paket tersebut juga akan dibebankan pada jemaah calon haji? Kita berbincang, kita ngobrol yuk pagi hari ini sama siapa aja ya? Ya, nanti pemirsa juga bisa berintegrasi langsung ya bersama kami ya. Kita tunggu pemirsa teleponnya. Ini sudah hadir juga sejumlah narasumber kami. Ada Bang Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Dan juga nanti kita akan berbincang juga bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI, Bapak Hilman Latif. Saya mau ke Anda dulu Bang Yandri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria dan Bang Bayu. Pagi. Bang Yandri, kemarin kalau kita dengar DPR Komisi 8 khususnya sempat menolak usulan ini. Kemudian akhirnya menerima usulan dari Menteri Agama. Jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi hal ini, Bang? Apa yang terjadi? Boleh cerita, Bang? Iya, kita memang pertama tentu kaget lah ya. Karena usulan 1,5 triliun itu bukan uang kecil. Dan tentu kita harus berupaya sekuat mungkin supaya ini terpenuhi, dan prinsip saya dari awal memang kalaupun ada kenaikan tidaklah mungkin kita bebankan ke calon jamaah. Itu prinsip pertama yang saya sampaikan di Komisi 8, bahwa bila mana ada kenaikan termasuk tanggal 13 April dulu kami tetapkan ada kenaikan 4.900.000, itu juga tidak dibebankan ke jamaah. Artinya prinsip kami untuk melayani jamaah haji sangat kuat untuk memaksimalkan pelayanan itu. Nah, dari mana 1,5 triliun itu yang teman-teman termasuk saya mempertanyakan kenapa di last minute atau di akhir-akhir bahkan tanggal 4 besok sudah diterbangkan kloter pertama, kok masih ada kekurangan gitu. Ternyata memang ini bukan sumbernya dari Kementerian Agama atau bukan juga dari pemerintah Indonesia. Ini murni dari kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi melalui syarikah. Nah, dulu namanya muasasah yang ngelola haji di Arab Saudi itu, Mbak Maria. Sekarang nama syarikah. Syarikah ini seperti bisnis murni. Jadi semuanya dihitung dengan uang dan itu tidak melakukan kontrak. Kalau dulu waktu muasasah, pemerintah Indonesia Kemenak berhadapan langsung dengan muasasah, tantangan MOU, berapa kuota, berapa harganya. Sudah tahu 5 atau 6 bulan sebelum haji. Nah, sekarang kuota aja baru diumumkan di pertengahan puasa. Kemudian harga juga belum pasti. Nah, sekarang sistemnya EHAD. EHAD itu artinya online. Jadi tidak ada interaksi secara langsung, bukan hanya Indonesia ya. Seluruh negara di dunia tidak bisa berinteraksi langsung dengan penyelenggara haji di Saudi tentang harga-harga itu. Dan kami dengar ketika ada pengumuman seperti itu, Pak Menteri Agama, Pak Dirjen sempat mengadakan protes. Tapi jawaban Saudi apa? Ya silakan, mau dipakai silakan atau diambil silakan, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Artinya ya nggak ada lagi ruang negosiasi. Kalau nggak kita ambil, ya artinya 100.005 jamaah akan tidak berangkat. Nah, maka pilihan kita tidak ada lain, saya katakan walaupun maraton 2 hari 1 malam, ya kita harus cari celah supaya pertama tidak memberatkan calon jamaah haji, tidak ada di taman setoran, kedua uangnya itu ada gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah rakernya 2 kali, kemudian FGD-nya 1 malam, itu ditemukanlah solusi yang terbaik. Dan alhamdulillah kemarin sudah saya ketok di Komisi 8, 1,5 triliun itu bisa kita penuhi, dan kami meyakini ini tidak akan mengganggu sustainabilitas atau keberlangsungan haji tahun-tahun berikutnya, juga tidak akan mengganggu pelayanan haji tahun ini, dan tidak dibebankan kepada jamaah haji Rp1 pun. Jadi ini merupakan terobosan menurut saya, keputusan yang sangat tepat di tengah kedaruratan waktu ya, sehingga alhamdulillah kita bersyukur, kita doakan semua tahapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, 2 tahun kita tidak mengirimkan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua, dan kami meyakini sekali lagi walaupun situasi yang sangat mepet, tidak lagi ruang negosiasi, tapi kami dengan komitmen rasa tanggung jawab kami yang penuh, semua bisa selesai jam 5 sore kemarin, Mbak Maria dan Bang Bayu. Ya, Bang Yandri tadi kan menyebutkan ya memang uang 1,5 triliun itu bukan
uang yang sedikit ya, apalagi dipergunakan dalam waktu yang sangat sempit begini begitu. Nah, ini akhirnya uangnya diambil dari mana? Dananya diambil dari mana, Bang Yarin? Dan apakah ini memang diakomodir dalam undang-undang atau aturan soal pemberangkatan jemaah haji? Jadi memang perdebatan panjang waktu raker pertama hari Senin, hampir semua anggota Komisi 8 mempertanyakan uangnya dari mana. Kalau misalkan uang dari minta setoran ke jamaah, nggak mungkin, uang sudah mepet. Diambil dari semua nilai manfaat, artinya uang jamaah haji yang dikelola BPKH tentu tidak adil juga. 1,5 triliun dipakai semua oleh jamaah sekarang, sementara hak jamaah yang masih daftar tunggu yang hari ini sebanyak 5 juta orang. Bahkan daftar tunggunya hampir ada yang 50 tahun. Nah, makanya kita cari win-win solution lah, kira-kira begitu. Jadi saya memimpin kemarin, sudah dari nilai manfaat sebagian yang dikelola BPKH, sebagian lagi kita ambil dari efisiensi pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2014, 2015 sampai 2019, itu memang ada dana efisiensi dari setiap pelaksanaan haji itu sekitar 740 miliar. Nah, sisanya memang sekitar 700 sekian itu dari nilai manfaat. Nah, kemarin juga sempat teman-teman menyampaikan apakah mungkin dari APBN. Maka raker pertama hari Senin saya sampaikan Pak Menteri tolong komunikasi dengan Menteri Keuangan atau para pihak termasuk pihak Istana, apakah mungkin ada sumbangsi atau kehadiran negara untuk dalam kondisi darurat begini mengeluarkan uang untuk membantu pelaksanaan ibadah haji. Ternyata ruangnya nggak ada untuk APBN. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang haji dan umroh sudah digariskan dari mana sumber keuangan dan dari mana saja boleh dipakai. Ternyata setelah kita teliti memang untuk masyair, karena itu berhubungan dengan pelayanan terhadap jamaah langsung, kemudian technical lending juga untuk jamaah langsung, bukan berarti untuk infrastruktur atau yang lain dan pelayanan haji melalui Kementerian Agama atau petugas haji, maka memang tidak bisa dibebankan ke APBN. Walaupun ya kalau dicari pembenarannya bisa, tapi setelah kita cari titik temunya tidak ada kesepakatan, tidak ada jaminan bahwa APBN bisa digelontorkan. Nah, sementara waktu kan tinggal 3 hari. Ya sudah, jadi akhirnya tinggal dua sumber akhirnya, Mbak Mare dan Bang Bayu. Pertama dari efisiensi. Efisiensi haji itu sekitar 740 miliar. Sisanya itu dari nilai manfaat. Nah, insya Allah dengan begitu masih ada rasa keadilan, kemudian keuangan haji yang dikelola BPK sampai hari ini 160 triliun itu insya Allah tidak terlalu terganggu, pelaksanaan haji tahun ini juga insya Allah lancar, dan semuanya lega. Jadi ini yang kita putuskan kemarin setelah kita sepakati secara bersama, 2 sumber ini menjadi penutup atau menjadi solusi dari kebutuhan 1,5 triliun yang harus dipenuhi dalam 3-4 hari ini, gitu. Oke, kita juga ingin tahu, Bang, apakah ada kepastian juga bahwa dalam proses yang singkat ini tentunya urusan administrasi kan masih berjalan dengan cukup cepat ya? Apakah tidak akan mengganggu keberangkatan kloter pertama haji ini? Tapi nanti usai jeda ya, Bang, boleh ya kita lanjut ya? Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa.